Bentar, bentar. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Huri Suhendri MPD, selaku dosen mata kuliah metode riset dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok satu izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penelitian perpustakaan atau studi dokumen literatur. Adapun anggota dari kelompok satu yaitu saya sendiri, Elsa Yanti Morangkir, ada Dias Ayu Wulandari, ada Jessica Novita, dan Sabrina Alivia Yulitasari. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Jessica Novita. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian kepustakaan itu memiliki akar filosofis positivisme atau aliran filsafat yang menganggap kebenaran bersifat kompleks dan tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu, sehingga dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Ada beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Nazir pada tahun 1988. Beliau mengatakan penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua ada dari Sarwono pada tahun 2006, yaitu penelitian kepustakaan merupakan studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Jadi secara ringkas, penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara seperti mengumpulkan informasi serta data dengan bantuan berbagai material yang ada di perpustakaan seperti buku, artikel, catatan hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai jurnal yang masih berkaitan dengan topik masalah yang ingin diselesaikan. Kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyimpulkan data dengan suatu teknik atau metode untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ciri khas penelitian ini akan terlihat dengan menunjukkan bahwa artikel, buku-buku, skripsi, tesis, serta disertasi yang ditelaah belum atau tidak menjawab persoalan yang diajukan oleh peneliti. Dengan begitu, penelitian kepustakaan ini memiliki manfaat yang besar bagi calon peneliti yang akan meneliti suatu topik untuk menelusuri lebih jauh tentang permasalahan serta bagaimana penelitian yang dilakukan dapat memperbaiki karena belum adanya penelitian yang sejenis yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kepustakaan, karakteristik dari penelitian kepustakaan. Di sini ada 4 fokus, yaitu yang pertama ada data pustaka bersifat siap pakai atau ready mode, yang peneliti lebih banyak melakukan penelitian perpustakaan dengan sumber bahan yang tersedia di perpustakaan, karena di perpustakaan peneliti akan lebih mudah mengakses bermacam-macam sumber yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua ada isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Yang ketiga ada jumlah daftar pustaka menentukan keseriusan mahasiswa dan wawasannya. Tidak ada batasan pasti tentang berapa jumlah buku yang harus digunakan sebagai acuan, namun ada petunjuk yang memberi arah bahwa semakin banyak buku dan sumber-sumber informasi yang mendukung kegiatan eksplorasi kajian pustaka tersebut, semakin baik juga dan menguntungkan bagi si peneliti. Dan yang terakhir, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau naskah atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata yang berupa kajian atau benda-benda lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berkaitan. Setelah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka peneliti segera menyusun dengan teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Menurut Ziap tahun 2008, ada 4 langkah-langkah penelitian kepustakaan, yaitu yang pertama menyiapkan alat perlengkapan, di mana alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan itu berupa pensil atau pulpen dan kertas catatan. Nah, gunanya itu dipersiapkan yaitu untuk mencatat ataupun menulis hal-hal yang penting yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya itu ada menyusun bibliografi kerja,
bibliografi kerja itu ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Nah, biasanya bibliografi kerja itu mencakup daftar sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan info setiap sumber seperti judul bukunya, pengarang, dan tahun kapan diterbitkan buku tersebut. Yang ketiga itu mengatur waktu. Dalam hal mengatur waktu ini tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah waktunya. Nah, ini dilakukan supaya dapat membantu peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Yang keempat itu ada membaca dan membuat catatan penelitian. Artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut dapat dicatat supaya tidak bingung dan dengan lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya. Nah, dengan membaca dan membuat catatan mungkin lebih memudahkan peneliti dalam memperoleh data. Dalam proses selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam proses pengumpulan data studi literatur dibutuhkan 3 proses penting yaitu editing, organizing, dan finding. Nah, editing itu merupakan pemeriksaan kembali data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain. Di mana tujuannya itu yaitu untuk meningkatkan akurasi data, meningkatkan kualitas data, serta membantu dalam analisis data yang akurat. Yang kedua itu ada organizing, di mana organizing ini merupakan mengorganisasikan data yang diperoleh dalam kerangka yang dengan kerangka yang sudah diperlukan. Nah, tujuannya itu yaitu untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. Yang kedua, meningkatkan akurasi data dengan mengelompokkan dan mengatur data yang telah dikumpulkan, lalu membantu analisis data dengan menyediakan data yang terorganisasi dan mudah diakses. Terus yang selanjutnya itu ada finding, di mana finding ini melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Nah, tujuannya finding ini dilakukan juga untuk meningkatkan akurasi data dan membantu dalam menganalisis data supaya mendapatkan data yang akurat dan sistematis. Baik, selanjutnya ada instrumen penelitian. Jadi di dalam penelitian perpustakaan ini, instrumen penelitian sangat diperlukan atau sangat penting dalam sebuah penelitian, termasuk pada penelitian perpustakaan. Nah, untuk instrumen penelitian, ini menurut Mirsyad pada tahun 2014, beliau mengemukakan ada 2 instrumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data. Di antara 2 pendapat beliau, yang pertama adalah pengumpulan data dalam bentuk simbolik. Jadi maksudnya adalah dengan mengumpulkan naskah-naskah yang belum dianalisis. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti dapat menggunakan alat rekam. Contohnya seperti fotokopi dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua adalah kartu data yang berfungsi untuk mencatat hasil data yang telah didapat untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang sudah ada di lapangan. Nah, lebih lanjut, Mirsyad pada tahun 2014 juga menjelaskan tentang bagaimana teknik pengumpulan data itu dilakukan. Jadi, pada penelitian kepustakaan ini, hal yang pertama dilakukan pada instrumen penelitian adalah menentukan lokasi pencarian data. Lalu, setelah lokasi sudah ditemukan, sudah dapat, barulah peneliti mulai mencari data yang dibutuhkan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Mizafon dan Purwoko pada tahun 2017, bahwa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi atau konten analisis. Menurut Frankel dan Whelan pada tahun 2007 menyatakan analisis isi merupakan sebuah alat penelitian yang berfokus pada konten aktual dan fitur internal media. Teknik ini dapat digunakan oleh peneliti guna mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi seperti buku, novel, artikel, dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.
Adapun langkah-langkah analisis isi menurut Frankel dan Whelan pada tahun 2007, yaitu yang pertama, peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai. Selanjutnya, mendefinisikan istilah yang penting yang harus dijelaskan secara rinci, kemudian mengkhususkan topik yang akan dianalisis, mencari data yang relevan dan valid, membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan. Selanjutnya, merencanakan penarikan sampel, dan yang terakhir, mengkode kategori. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan komponen dalam proposal hasil penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian, setting penelitian, sumber data, instrumen dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Baik, dari pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian perpustakaan tidak hanya mengumpulkan, membaca, dan mencatat literatur ataupun buku-buku yang dipahami banyak orang, akan tetapi penelitian perpustakaan itu harus memperhatikan langkah-langkah dalam meneliti kepustakaan, harus memperhatikan metode penelitian dalam rangka mengumpulkan data, membaca, dan mengolah bahan pustaka, serta peralatan yang harus dipersiapkan dalam penelitian tersebut, di mana gunanya itu untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data dan mengolah data yang akurat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.